Romo Guntoro, waktu untuk menyampaikan renungan kami persilahkan. Terima kasih, Romo. Oke. Sudah bisa dimulai? Silakan, Romo. Oh, oke. Maaf. Selamat malam. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam keadaan yang sehat, senantiasa dianugerahi rahmat oleh Tuhan yang sungguh-sungguh hadir di tengah kehidupan kita, khususnya hari ini bersama gereja seluruh dunia, kita merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Semoga rahmatnya akan melimpah dalam hidup kita dan hidupnya memberikan inspirasi bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Pada hari ketiga ini, saya akan sharing seperti yang sudah diberitahukan, bahwa kali ini saya akan memberikan masih tema yang utama adalah pernyataan Yohanes Pembaptis, ia harus semakin besar dan aku semakin kecil, dengan subjudulnya adalah tali kasut yang tidak kusut. Ini bertepatan dengan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Apa maksudnya tali kasut yang tidak kusut? Tentunya berkaitan dengan pernyataan dari Yohanes Pembaptis sendiri di kutipan Injil yang saya sampaikan di sini. Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Jadi subjudul yang saya ambil itu tentunya dari pernyataan Yohanes sendiri yang mengatakan membuka tali kasutnya pun tidak layak. Lalu saya menambahkan tali kasut yang tidak kusut. Apa ini maksudnya? Nah, ada latar belakangnya. Mengapa saya menggunakan istilah itu? Yang pertama, latar belakangnya dulu. Jadi kita sedang mengulik mengapa saya mengambil judul ini. Latar belakangnya sejak Nabi Hosea, relasi antara Allah dan bangsa Israel dilukiskan bagaikan relasi suami istri, di mana Allah adalah mempelai laki-laki dan umat Israel adalah mempelai perempuan. Jadi ini konteksnya perjanjian lama. Memang Yohanes Pembaptis mengatakan itu ada kaitannya dengan konsep dalam perjanjian lama. Oke. Ini bukanlah pernyataan kerendahan hati Yohanes Pembaptis dengan mengatakan itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan kerendahan hati. Ada tetapi sedikit. Melainkan lebih mengarah ke kaitannya dengan relasi pernikahan dalam tanda kutip antara Allah sebagai mempelai laki-laki dan umat Israel sebagai mempelai perempuan.
Seperti kita ketahui bahwa dalam sejarah kisah bangsa Israel kembali ke tanah terjanji, mereka mengalami up and down relasi dengan Tuhan, mengalami pengalaman-pengalaman ketidakpercayaan, keraguan, keputusasaan, bahkan sampai kemudian membuat lembu emas yang sampai Nabi Musa marah. Sehingga keadaan umat Israel yang serba sulit, termasuk pada akhirnya ketika masuk ke zaman Romawi, penjajahan Romawi, mereka menganggap mereka ditinggalkan oleh Allah. Selain ada janji bahwa nanti akan ada Mesias yang datang. Maka memang status bangsa Israel itu seperti seorang janda yang kehilangan mempelai laki-laki. Dan berharap suatu saat nanti akan ada Mesias yang datang, yang punya hak untuk mengambil si janda ini, yang punya hak untuk menghidupi si janda ini. Itu konsepnya, oke, yang pertama. Nah, selanjutnya, dalam konsep budaya orang Yahudi atau bangsa Israel, memberikan keturunan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebuah keluarga kalau tidak mempunyai anak itu dianggap dosa. Ini konsep perjanjian lama dalam konteks umat Yahudi ya, jangan dikaitkan dengan kehidupan kita. Secara langsung tentu berbeda. Jadi memberikan keturunan itu menjadi sesuatu yang sangat krusial. Maka kalau suami istri, lalu suaminya meninggal dunia, belum memperoleh anak, maka si istri ini harus, ini tradisi ya, dinikahi oleh saudara laki-lakinya itu. Jadi iparnya yang punya hak untuk memberikan keturunan. Oke, seperti itu. Tetapi seandainya iparnya atau adiknya dari laki-laki yang sudah meninggal itu tidak mau, mereka akan dituntut ke pengadilan. Mereka akan dihadapkan ke para tua-tua, para mahkamah agama atau para ulama. Dan sebagai hukumannya kalau dia tetap menolak, dia akan diambil tali kasutnya. Dia akan diambil tali kasutnya, itu maksudnya adalah diambil haknya untuk memberikan keturunan. Dan diludahi bahkan seperti semacam hukuman. Jadi diambil tali kasutnya berarti dia sudah tidak dianggap lagi sebagai yang memiliki si janda ini. Haknya untuk memberi keturunan, haknya untuk memiliki janda ini telah hilang. Dalam konteks itulah Yohanes menjawab, "Aku bukan Sang Mesias. Sang Mesias adalah Yesus. Maka tak layaklah saya melepas tali kasutnya dan mencabut sandal dari kakinya. Sebab dialah yang berhak, bukan saya, bukan Yohanes Pembaptis. Dialah yang berhak membuai, dalam tanda kutip, menyuburkan dan menghidupkan atau memberi hidup baru kepada bangsa Israel." Jadi ketika Yohanes Pembaptis mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, maksudnya karena kalau membuka tali kasut itu seperti mengambil alih haknya Yesus. Maka dia orang yang tahu diri. Membuka tali kasut berarti mengambil hak, maka dia tidak akan melakukan itu. Karena memang itu tugasnya, karena memang itu haknya, karena memang bangsa Israel adalah milik Tuhan sendiri. Nah, konsepnya seperti itu. Maka sebetulnya Yohanes Pembaptis lebih mengatakan bahwa ini adalah bukan soal kerendahan hati, tapi memberi kesaksian dan mengukuhkan siapa Yesus di hadapan para muridnya. Bahwa dialah yang memiliki bangsa Israel. Jadi ini konsepnya baru khusus bangsa Israel ya. Belum berbicara tentang konsep
universalitas keselamatan. Bahwa akhirnya nanti perjanjian baru akan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan untuk segala bangsa. Tapi ini konsepnya masih perjanjian lama. Maka khusus bangsa Israel. Oke. Tetapi saya memberikan judul tali kasut yang tidak kusut karena saya ingin memberikan makna baru. Memaknai tali kasut yang bagian kedua ini. Di sini saya mengatakan, tali kasut itu kan biasanya dipakaikan di kaki. Di tempat yang berdekatan dengan kaki, dengan jalan, dengan tanah, maka berdekatan dengan segala macam kotoran dan debu. Maka tali kasut itu layak dibuka ketika memang sudah kotor. Maka ketika ketika Yohanes mengatakan tidak layak membuka tali kasutnya. Karena ternyata bagi Yohanes, dia tidak menemukan sesuatu yang kotor, bahkan di tempat yang biasanya paling kotor sekalipun, yaitu di kaki Yesus. Tapi secara rohani ya ini ya. Jadi Yohanes itu tidak menemukan kekotoran, tidak menemukan debu, tidak menemukan kesalahan, tidak menemukan kelemahan. Jadi dengan mengatakan tak layak membuka tali kasutnya, dia hendak mengatakan bahwa ini adalah Mesias yang sempurna, yang tanpa noda, tanpa dosa. Bahkan tali kasutnya pun bersih, tidak kusut. Tali kasutnya sungguh-sungguh tidak kusut, kotor, dan berdebu, mau menandakan bahwa Yesus adalah kudus, bahwa Yesus adalah yang datang dari Allah, bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Jadi ini yang mau saya katakan, tali kasut yang tidak kusut. Oke. Nah, kemudian saudara-saudari, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan pada hari pertama kita melihat misi Yohanes Pembaptis itu apa. Lalu kemarin kita di hari kedua merenungkan bersama gaya hidup Yohanes Pembaptis yang semoga juga menginspirasi hidup kita. Nah, berikutnya kita akan melihat spiritualitas Yohanes Pembaptis. Spiritualitas itu sesuatu yang menginspirasi kita, sesuatu yang membuat Yohanes hidup, bersemangat, rohnya. Nah, nilai-nilai itu yang ingin kita ambil, tetapi konteksnya adalah dalam relasi, dalam sikapnya terhadap Yesus. Jadi berbicara tentang Yohanes Pembaptis tidak boleh dilepaskan dari Yesus. Oke? Nah, mari kita lihat. Spiritualitas Yohanes Pembaptis dalam konteks sikapnya terhadap Tuhan Yesus. Yang pertama-tama Yohanes berhadapan dengan Yesus, yaitu ketika Maria mengunjungi Elisabet. Semenjak dalam kandungan, Yohanes Pembaptis sudah mengerti dan menyambut kehadiran Maria dan Yesus yang dikandungnya. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus dan selanjutnya. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Maria mengunjungi Elisabet bukan melulu perjumpaan dua orang ibu yang luar biasa, tetapi juga perjumpaan Sang Juru Selamat untuk pertama kalinya. Yesus mengunjungi Yohanes. Mereka melonjak kegirangan, melonjak dalam sukacita. Sudah ada connection, sudah ada relasi sejak awal mula. Maka kalau kemarin ada yang mengatakan Yohanes meragukan atau tidak tahu tentang Yohanes, dengan jawaban ini atau dengan informasi ini rasanya kok tidak. Bahkan belum lahir sudah ada komunikasi. Oke. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Yesus lebih besar dan berkuasa daripada dia. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang telah berkuasa daripadaku, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Ini bisa juga dikatakan ungkapan kerendahan hati, tetapi bagi saya yang lebih dekat adalah sebuah pengakuan akan Yesus yang sesungguhnya dan menyadari siapa dirinya. Maksud saya Yohanes Pembaptis. Ini sepertinya tidak istimewa, mudah. Tetapi dalam realita, dalam kehidupan kita, mengakui orang lain lebih besar, lebih berkuasa, lebih punya hak, kadang-kadang tidak mudah. Kadang-kadang tidak mudah. Apalagi Yohanes Pembaptis memperoleh kesempatan. Memperoleh kesempatan dalam arti orang-orang yang pertama mengikuti dia kan menyangka dia adalah Sang Mesias. Maka bisa saja kalau dia tergoda untuk memperoleh kekuasaan, dia tidak akan terus terang. Dia akan membesarkan dirinya tanpa menjelaskan siapa Yesus. Nah, ini dia. Kita pun digoda. Saya misalnya ya, saya sebagai seorang pastor, saya belum pernah bertugas di paroki bekerja sama dengan pastor lain. Maka kalau saya ngomong sekarang mungkin hanya sekedar ngomong. Tapi mungkin ya, kalau saya hidup di paroki, di gereja, mungkin akan ada persoalan ini. Antara saudara-saudara pastor yang lain, mungkin saya akan merasa, siapa yang lebih besar atau kayak bersaing. Saya mengatakan ini karena saya belum tergoda. Nah, Yohanes Pembaptis ini ada godaan sebetulnya. Ada kesempatan, tapi dia tidak mengambil. Nah, saya belum mengalami karena memang belum tergoda. Nah, jadi lain persoalannya. However, Yohanes Pembaptis adalah teladan bagi kita untuk itu. Oke. Yang ketiga, ia menyadari ketidaklayakan dan mengukuhkan Yesus. Sesudah aku akan datang yang lebih berkuasa. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Tapi intinya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, itu sebuah ungkapan di satu sisi menyadari ketidaklayakan, di sisi lain seperti mengukuhkan Yesus yang memang tadi latar belakangnya dalam perjanjian lama. Dia yang punya hak atas umat Israel. Dialah mempelai laki-laki yang ditunggu-tunggu. Yang keempat, ia tidak mau menyaingi pengaruh dan kuasa Yesus. Sebaliknya, Yohanes Pembaptis menginginkan agar Kristus bertumbuh besar. Nah, ini tema utama kita. Judul kita dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga adalah ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Berbicara tentang Yohanes Pembaptis, ini harusnya yang utama. Ini sebuah ungkapan yang sangat luar biasa, yang kristosentris, artinya menempatkan Yesus sebagai yang utama. Aku nomor 2, nomor 3, enggak masalah. Yang penting Tuhan Yesus harusnya yang number 1. Kalau Santo Paulus itu mengatakan begini, sangat ekstrim tapi ya kata-katanya. Kan dulu dia musuh Kristus, musuh pengikut-pengikut Kristus. Tapi begitu dia bertobat, mengalami miracle perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, dia Damaskus, bukan Emmaus, Damaskus, dalam perjalanan ke Damaskus, dia mengatakan, begitu aku mengenal Kristus yang lain, sampah. Ungkapan yang luar biasa dari seorang Paulus, ya, mengatakan bahwa seolah-olah yang lain itu nggak penting lagi, Yesus adalah segala-galanya. Cukup ekstrim tentunya, tetapi tetap menginspirasi kita untuk menempatkan Yesus sebagai segala-galanya. Atau misalnya ini misalnya contoh konkret. Saya beberapa hari lalu dapat protes dari seorang ibu yang orang Indonesia yang sekarang tinggal di Portugal, yang dulu pernah di Hong Kong, pernah berjumpa. Dia sangat suka sekali dengan anjing. Nah,
Di Injil beberapa hari yang lalu kan Yesus menyebut tentang anjing dan babi. Saya lupa kutipannya bagaimana, tapi intinya ibu itu kayak kecewa. Kok Tuhan Yesus menyebut anjing seolah-olah tidak ada harganya. Nah, lalu saya jawab begini. Dibaca kitab suci berdasarkan konteks masyarakat zaman itu. Jangan dalam konteks sekarang di mana penghargaan terhadap binatang itu sudah semakin tinggi gitu. Tapi konteks zamannya Yesus ya binatang ya binatang. Nah, Yesus bukan benci terhadap binatang, tetapi sebagai bagian dari masyarakat bagaimanapun menempatkan ya binatang sebagai binatang. Tapi lebih-lebih adalah mau mengatakan gini, ketika kita berbicara tentang manusia, bagaimanapun juga jauh lebih berharga dari binatang. Bukan berarti binatang itu tidak berharga, sangat berharga. Kita boleh mencintai, kita boleh memelihara dengan sebaik-baiknya, sebagai juga ungkapan bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan, mengekspresikan cinta. Tapi ketika berbicara tentang manusia, semestinya tidak boleh lebih rendah atau bahkan equal dengan binatang. Harusnya ditempatkan karena manusia adalah citra Tuhan itu sendiri. Berikutnya, nah ini yang sangat menarik menurut saya. Mungkin bagi yang bertanya-tanya, siapa sih Yohanes Pembaptis? Dengan sangat puitis mengatakan Yohanes Pembaptis, akulah suara di padang gurun. Sangat puitis. Tetapi kali ini akan lebih jelas lagi. Dalam konteks ini, Yohanes menempatkan dirinya sebagai sahabat sang mempelai. Mempelainya adalah Yesus sendiri. Dan dia bukan si mempelai, tapi sahabat si mempelai. Itu yang harus menjadi titik tolak kesadaran kita. Lalu yang kedua adalah sukacitanya Yohanes Pembaptis adalah ketika Yesus dimuliakan. Kebahagiaan Yesus adalah kebahagiaan dia yang penuh. Ini bisa dibuat joke ya. Kalau orang membuat joke, kesusahanmu adalah kesusahanku, kegembiraanku adalah kegembiraanmu adalah kegembiraanku. Lalu ada yang membuat joke, utangmu adalah utangmu, bukan utangku. Tapi sekali lagi, sungguh luar biasa di mana Yohanes Pembaptis mengungkapkan bahwa sukacitanya penuh ketika sang mempelai ini dimuliakan. Nah, di sini kutipannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya yang empunya mempelai perempuan. Ialah mempelai laki-laki, yaitu Yesus. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita. Luar biasa ungkapan Yohanes Pembaptis. Kebahagiaannya adalah ketika Yesus berbahagia, ketika Yesus memerankan dirinya sebagai mempelai laki-laki yang memberikan kehidupan terhadap mempelai perempuan, yaitu bangsa Israel. Kemudian sikap Yohanes Pembaptis juga tipe orang yang tahu diri. Dia sadar diri siapa dirinya. Dan tahu bagaimana harus menempatkan diri. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Nah, ini ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis minta dibaptis, tetapi dia sadar diri, siapakah aku ini? Seharusnya kamu yang punya hak membaptis aku. Nah, ini yang menarik. Dan mengapa engkau datang kepadaku? Seharusnya justru dialah yang harus datang, dialah yang harus dipertobatkan, dialah yang harus dibaptis. Nah, tetapi kemarin kita sudah berbicara bahwa Yesus datang
minta dibaptis itu karena dia ingin solidar terhadap manusia, terhadap kedosaan manusia, terhadap perjuangan manusia. Lalu dia juga datang sekaligus untuk mengukuhkan Yohanes sebagai orang yang mendahulunya, yang adalah sesuatu yang benar dan datang dari Tuhan. Maka kayak tali estafet. Nah, itu poin-poin yang bagi saya sangat menantang bagi kita, khususnya bagi kita merefleksikan di hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis. Ada hal lain lagi di sini. Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa ia bukan Mesias. Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Jadi role-nya atau perannya itu sudah sangat jelas di sini. Dia tidak akan mengaku diri sebagai Mesias, sebagai Nabi ke-26, atau sebagai cucu Nabi, atau sebagai keturunan Nabi-Nabi, atau apalah pokoknya. Nah, Yohanes Pembaptis ini contoh orang yang betul-betul dengan tegas membuat batas supaya orang tidak terlalu jauh bermimpi, tidak terlalu jauh halunya gitu. Kadang-kadang kita itu kurang begitu tegas dan membiarkan rumor terus-menerus dipermainkan menjadi lebih besar. Nah, Yohanes Pembaptis bukan tipe orang yang seperti itu. Selanjutnya, pengakuan Yohanes akan identitas diri Yesus sebagai Sang Penebus dosa. Nah, ini juga pengakuan tentang identitas Yesus yang luar biasa. Kalau tadi tali kasut tadi menunjukkan jati diri Yesus sebagai orang yang punya hak atas mempelai perempuan. Kalau kali ini betul-betul ini menunjukkan jati diri Yesus yang memang datang dari Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba, domba itu adalah binatang yang putih bersih tanpa noda. Sesuatu yang tanpa noda yang datang dari Allah. Yang mempunyai misi menghapus dosa dunia. Jadi dari kata-kata Yohanes sendiri sudah jelas siapa Yesus. Tidak perlu Yesus harus menjelaskan diri atau mengaku seperti saya di hadapan perempuan-perempuan cantik, saya mengaku saya ini laki-laki ganteng. Enggak perlu. Karena Yohanes sendiri sudah menjelaskan dengan sangat jelas siapa Yesus. Tidak perlu dituntut Yesus harus mengatakan secara jelas siapa dirinya. Selanjutnya, nah ini sisi lain yang kemarin ada pertanyaan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah, kemarin pertanyaannya, kok kok Yohanes bisa ragu ya? Padahal dari kalimat-kalimat sebelumnya kan udah begitu meyakinkan. Bahkan dalam kandungan pun sudah mengaku. Nah, di sini, apakah Yesus ragu? Apakah Yohanes mengalami krisis iman? Ataukah ini strategi dia untuk mendidik murid-muridnya yang saya katakan kemarin ketika ada pertanyaan ini? Nah, ada juga yang para exegete itu ahli kitab suci yang justru mengarahkan yang pertama. Saya kemarin kan mengarahkan yang kedua. Ini adalah strategi Yohanes untuk mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kadang-kadang dia sendiri harus mencari tahu. Jangan semuanya serba dia yang memberitahu. Biarlah kamu mencari tahu. Saya beri kesempatan untuk bertemu dengan Yesus untuk minta penjelasan sendiri. Itu konsep atau jawaban saya yang pertama. Tetapi sekarang, seandainya pun Yohanes ragu atau mengalami krisis iman, I think itu normal. Karena bagaimanapun juga jangan menyamakan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Maksud saya, bagaimanapun juga ketika berbicara tentang Yesus, ya Yesus itu manusia tapi Tuhan.
100% manusia, 100% Tuhan. Tetapi ketika kita berbicara Yohanes Pembaptis dengan segala kehebatan, dengan segala mukjizatnya, however, dia adalah manusia. Maka ketika dia mengalami ragu, mengalami krisis iman, that's okay, makes sense. Karena apa? Selain karena dia adalah manusia, karena dia dipenjara, dia disiksa. Ketika dalam keadaan normal, dia mengatakan, siapa Yesus? Tapi ketika dia dipenjara, dia merasa tidak bersalah kok di kuyo itu apa bahasa Indonesia? Dibully terus, dibuat sengsara. Maka kalau kemudian dia ragu akan kehadiran Tuhan, ragu akan penyertaan Tuhan, ragu akan penyertaan Roh, kemudian mempertanyakan, itu adalah bagian dari perjalanan iman Yohanes Pembaptis. Dan itu menurut saya bukan dosa atau bukan kelemahan. Itu bagian dari sejarah perjalanan iman setiap orang, termasuk kita. Maka ketika kita mengalami krisis, ketika kita mengalami ragu, atau bahkan tidak percaya pada momen tertentu, itu bukan dosa. Itu adalah bagian dari dinamika kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang anaknya menjelang remaja atau sudah mulai pinter ngomong atau berdebat dan tidak lagi care terhadap gereja atau tidak percaya pada Tuhan, ya itu bagian dari krisis iman. Tapi jangan dijudge, jangan disalahkan. Saya pernah memberi nasihat kepada seorang ibu di Shanghai. Sekarang ibu dan suaminya sudah pindah ke Prancis. Dia mengatakan gini, Romo, saya itu nggak tahu kenapa kok anak saya sama sekali tidak tertarik ke gereja. Setiap kali diajak menolak. Nah, lalu saya berbicara begini. Berhenti berbicara tentang Tuhan atau gereja kepada anakmu, tetapi mulailah berbicara tentang anakmu kepada Tuhan. Tahu nggak yang saya maksud poinnya? Poin saya adalah setiap kali anakmu tidak mau ke gereja tapi terus dicekoi tentang Tuhan, mungkin malah muak. Maka sudahlah berhenti, tetapi mulailah berdoa kepada Tuhan tentang anakmu. Nah, jadi saran saya adalah kita bawa di dalam doa. Karena itu krisis iman itu sesuatu yang normal. Yang penting bagaimana kita akan dipakai oleh Tuhan untuk mengangkat orang keluar dari krisis. Oke. Selanjutnya, kalau ini agak berbeda. Kalau ini yang mengaitkan antara Yesus dengan Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes Pembaptis, tetapi orang ketiga, yaitu Herodes. Saya masukkan di sini. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Herodes sudah membunuh Yohanes Pembaptis waktu itu ya. Lalu sepak terjang Yesus mulai didengar. Yesus mulai go public, Yesus mulai terkenal. Lalu Herodes bertanya-tanya kepada pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Nah, jadi ketika sepak terjang Yesus mulai terdengar, Herodes mengaitkan dengan Yohanes Pembaptis. Ini kan sesuatu yang menarik. Di sisi lain, pertanyaan atau kegelisahan Herodes bisa dimaklumi. Pertama, itu dikaitkan antara Yesus dengan Yohanes Pembaptis, karena memang itu di satu sisi secara tidak langsung. Karya keselamatan Allah itu memang satu line gitu ya. Dari perjanjian lama, para nabi-nabi, lalu puncaknya kemarin saya mengatakan jembatan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru adalah Yohanes Pembaptis, lalu kemudian dilanjutkan oleh Yesus.
Jadi kenabian dari masa ke masa ini terus berlangsung. Maka Herodes mengaitkan itu. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua, mengapa dikaitkan? Karena bagaimanapun juga Herodes gelisah hatinya. Karena telah membunuh Yohanes Pembaptis meskipun dia yakin Yohanes adalah orang benar dan tidak bersalah. Bahwa akhirnya dia membunuh karena dia tergoda atau takut dengan istrinya yang minta untuk dipenggal kepalanya demi memberikan hadiah kepada anaknya yang berjoget dengan indahnya. Sangat lucu, ironis nasib Yohanes Pembaptis dibunuh hanya gara-gara suami takut istri. Atau takut atau malu karena sudah terlanjur janji dengan para tamu. Apapun yang kamu minta akan saya beri, dia berkata kepada anaknya. Jadi Herodes ini terjebak oleh kata-katanya. Tapi bagi saya, kenyataannya Herodes itu mengagumi Yohanes Pembaptis, mengakui dia orang benar. Maka ketika dia membunuh, itu menghantui terngiang-ngiang. Sehingga ketika ada orang yang tampil seperti Yohanes, langsung berpikir, jangan-jangan Yohanes hidup lagi dan akan menghantui dia dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi hal lain yang patut diperhitungkan bagi permenungan kita. Nah, teman-teman, karena hari ini adalah hari raya atau pesta kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, mungkin tadi Bapak Ibu Saudara-saudari menghadiri perayaan Ekaristi, mungkin kalau tidak, mungkin juga sudah membaca bacaan-bacaan hari ini, khususnya Injil, maka mari kita juga lihat khususnya untuk Injil hari ini. Kalau yang atas-atas tadi kan secara general kita cari meloncat dari satu perikop ke perikop yang lain. Sekarang satu perikop ini fokus. Saya akan membacakan lebih dulu. Ini adalah bacaan Injil untuk perayaan Misa hari ini. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya yang bisu untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya. Karena bisu dia diberi batu tulis. Nah, lalu Zakaria menulis kata-kata, namanya adalah Yohanes. Begitu selesai, seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah, maka ketakutan semua orang heboh yang ada di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur, menjadi viral di seluruh pegunungan Yudea. Kalau zaman sekarang mungkin viralnya ke seluruh dunia melalui WhatsApp atau melalui teknologi internet dan lain sebagainya. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak itu nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Dari bacaan hari ini ada beberapa poin yang saya angkat. Yang pertama,
Kehadiran Yohanes Pembaptis membawa sukacita. Bukan hanya bagi keluarganya, tetapi bagi tetangganya. Sukacita yang luar biasa, karena memang Elizabeth terkenal mandul dan sudah tua. Maka ketika datang bayi atau kehidupan baru di keluarga itu, menjadi sukacita bagi seluruh orang kampung tersebut. Dan semoga kehadiran kita juga selalu memberikan sukacita bagi orang-orang di sekitarnya. Oke, yang pertama. Yang kedua, yang menarik adalah ada peristiwa di mana tradisi dan budaya dalam tanda kutip dikalahkan, bukan diabaikan. Jadi tradisi dan budaya didobrak. Budaya apa? Budaya paternalistik. Jadi dalam konteks orang Yahudi itu sangat kuat paternalistik. Artinya bapak ini yang utama, meskipun dalam masyarakat kita juga seperti itu kan. Dalam masyarakat timur termasuk Indonesia, walaupun sudah ada emansipasi perempuan, tapi paternalistik itu kelihatan. Misalnya dari pemberian nama misalnya. Misalnya orang-orang Batak di sini. Kan kalau nama kan yang dipakai kan bapaknya bukan ibunya kan. Karena memang paternalistik. Nah, rupanya ini 2000 tahun kita masih pakai, tetapi itu didobrak. Dan yang mendobrak siapa? Elizabeth, perempuan luar biasa. Dan itu diikuti oleh Zakaria suaminya. Jadi sebuah panorama kehidupan keluarga yang luar biasa. Laki-laki biasanya tidak mau kalah, tapi dia ngalah. Memberikan kesempatan kepada Elizabeth untuk memberikan anak. Dan karena itu terjadi perubahan dan penyembuhan. Ada mujizat. Yohanes Pembaptis memberikan perubahan dan mujizat, yaitu Zakaria sembuh dari bisunya. Jadi luar biasa. Kehadiran Yohanes Pembaptis mengubah sesuatu. Memberikan pembeda, memberikan sesuatu yang berbeda. Dan semoga kita pun dalam kehidupan kita, dalam relasi dengan orang-orang sekitar kita, menjadi orang yang bisa memberikan pembedaan. Dikala masyarakat terikut arus budaya yang begini begitu, bisa tidak kita memberikan kesaksian tentang sesuatu yang berbeda. Kemudian, Yohanes Pembaptis bertambah besar dan makin kuat rohnya. Nah, tentu ini menjadi harapan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk anak-anaknya, agar bertambah besar, dididik dengan sebaik-baiknya agar bertambah besar dan makin kuat rohnya. Nah, yang makin kuat rohnya ini harus juga menjadi perhatian. Bertambah besar bukan hanya bertambah secara fisik, bukan bertambah kepintarannya, bukan hanya bertambah knowledge-nya atau segala hal yang sifatnya duniawi, tetapi kuat rohnya, artinya juga spiritualitasnya, hidup rohaninya, hidup keagamaannya juga bertumbuh. Sehingga daging yang semakin kuat diimbangi oleh roh yang semakin kuat. Sehingga dia akan bertumbuh secara utuh. Itu yang kita harapkan, dan Yohanes Pembaptis memberikan keteladanan. Dia bertumbuh bukan hanya di aspek-aspek tertentu, tetapi dalam banyak hal. Nah, bagaimana dia bisa sampai pada situasi seperti itu? Nah, poin terakhir ini menarik. Dia menempa diri. Menempa dirinya bagaimana? Tinggal di padang gurun. Sampai pada hari ia menampakkan diri kepada Israel. Jadi hidup asketis, hidup mati raga, hidup bertapanya sangat kuat. Dan sebetulnya boleh dikatakan Yohanes Pembaptis ini adalah bapaknya hidup religius. Mungkin hidup religius itu maksud saya ada hidup membiara. Dalam gereja kan ada suster-suster, ada bruder, ada juga romo-romo kongregasi. Nah, cikal bakal gaya hidup seperti itu adalah Yohanes Pembaptis yang meninggalkan masyarakat, meninggalkan kesibukan pekerjaan keluarga untuk jauh tinggal di
di padang gurun. Itu menjadi cikal bakal kehidupan hidup membiara, meskipun sekarang ada banyak kongregasi yang kontemplatif aktif seperti kongregasi saya. Kontemplatif aktif maksudnya hidup doa, tetapi juga aktif berkarya di tengah masyarakat. Tetapi bagaimanapun juga ada masih ordo-ordo yang sifatnya kontemplatif saja. Sifatnya tidak berkarya di tengah umat. Seperti Yohanes Pembaptis, tinggal di padang gurun. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari mengenal. Misalnya saya tidak tahu di Sumatera ya, kalau di Jawa Tengah itu ada di Gedono itu untuk para suster yang kontemplatif yang hanya berdoa saja. Atau di Rawa Seneng untuk yang para pertapa laki-laki. Nah, itu tetap dipertahankan oleh gereja, para pertapa-pertapa ini. Karena merekalah yang menjadi jantungnya gereja. Karena kita itu terlalu aktif di dunia, sampai mungkin saking aktifnya kita tidak bisa menjalankan tugas doa kita. Sebetulnya kalau Muslim kan ada 5 doa wajib ya. Sebetulnya dalam gereja Katolik itu lebih. Ada 7 bahkan yang wajib. Tetapi karena kita terikat oleh dunia, akhirnya tugas-tugas kita itu diambil alih ini loh, para biarawan ini. Jadi mereka itu sangat berjasa kepada kita. Dia seolah-olah menjadi jantungnya gereja yang terus berdenyut, terus bergerak untuk mendoakan kita semua. Nah, itu datang dari gaya hidup Yohanes Pembaptis. Oke. Nah, ini sekedar tambahan. Karena kemarin ada pertanyaan, Yohanes itu mulai berkarya umur berapa dan berapa dan berapa. Terus saya menjawab bahwa kitab suci itu bukan buku sejarah atau biografi yang mencatat segalanya secara detail. Tetapi bagaimanapun juga kitab suci juga bukan novel ya, bukan buku fiksi. Itu adalah sejarah keselamatan Allah yang nyata. Maka sebetulnya bisa dicari juga. Meskipun hanya dijelaskan bahwa Yohanes bertumbuh besar, kuat, semakin kuat, dan kuat rohnya setelah itu berkarya di tengah umat Israel. Tapi sebetulnya ada informasi-informasi secara saintifik, secara historis kalau mau dicari di sini. Misalnya, panggilan Allah datang kepada Yohanes Pembaptis padang gurun pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Ini bisa ditelusuri. Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea. Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Nah, ini salah satu clue-nya. Kemudian berdasarkan perbedaan usia yang hanya 6 bulan lebih tua dari Yesus, maka Yohanes mulai pelayannya kira-kira pada usia 30. Nah, pada usia 30 ini sebetulnya adalah bagian dari tradisi bangsa Yahudi. Bahwa hanya orang yang setelah umur 30 itu yang berhak menjadi semacam ustadz, semacam pengajar, semacam orang yang diundang untuk naik di atas mimbar untuk membaca kitab suci setelah umur 30. Jadi kalau di sinagognya orang-orang Yahudi itu, ya yang anak kecil belum punya hak. Nah, maka mengapa Yesus dan Yohanes Pembaptis memulai karyanya 30? Ya karena dia bagian dari tradisi itu. Nah, maka pada umur itu mereka mulai berkarya. Kaisar Tiberius memerintah dari tanggal 18 September 14 Masehi sampai dengan tanggal 16 Maret 37 Masehi. Ia menjadi kaisar menggantikan Augustus yang meninggal pada tahun 19 Agustus 14 Mei. Jadi ada data-data tahun di sini secara detail dikatakan. Oke. Nah, maka jawabannya adalah Yohanes mulai pekerjaannya sekitar 28 atau 29 Masehi. Jadi ada data nyata bisa dicari. Tapi memang tidak diceritakan secara detail di dalam kitab suci. Oke. Jadi begitulah
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang bisa saya berikan hari ini setelah 3 hari berturut-turut, semoga apa yang saya sarankan ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Kalau ada banyak kesalahan, ketidaksempurnaan, kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan membukakan hati kita untuk semakin mengenal Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis menjadi inspirasi bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang sebagai murid-murid Yesus yang terkasih. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.